Selamat datang di channel ini. Cerita yang akan kamu dengarkan kali ini bukan sekadar fiksi. Banyak orang mengaku pernah mengalaminya, namun memilih diam. Jadi pastikan kamu mendengarkan sampai selesai. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan menoleh ke belakang. Karena cerita ini terjadi tepat di jam 3 pagi. Kos itu berada di ujung gang sempit, jauh dari jalan utama. Pada siang hari terlihat biasa saja, namun saat malam tiba, suasananya berubah. Sunyi, terlalu sunyi. Lampu-lampu rumah sekitar sering mati lebih cepat. Dan anehnya, hanya kos itu yang selalu terlihat gelap. Dira pindah ke sana karena tidak punya pilihan lain. Harganya murah, tidak banyak bertanya, tidak perlu uang jaminan. Ibu kos hanya berpesan satu hal saat menyerahkan kunci. Kalau malam, jangan banyak keluar kamar, terutama kalau sudah jam 3. Dira mengangguk, mengira itu hanya nasihat biasa. Hari-hari pertama berjalan normal, namun ia mulai sadar akan satu kejanggalan. Kamar nomor 7 kamarnya selalu kosong sebelum ia datang. Tetangga kos jarang terlihat. Kadang ada yang pindah diam-diam. Kadang kamar sebelah kosong berhari-hari, lalu terisi lagi oleh orang baru. Saat Dira bertanya, ibu kos selalu menjawab singkat. Mereka nggak betah. Malam itu hujan turun perlahan. Tidak juga berhenti. Jam dinding di kamar berdetak pelan, seolah sengaja ingin didengar. 2:54, Dira masih terjaga. Scroll ponsel, mencoba mengusir kantuk, hingga tiba-tiba, tok, tok, tok. Ia menghentikan gerakan jarinya. Ketukan itu pelan, tapi jelas. Seperti jari yang sengaja menyentuh kayu. Dira menoleh ke pintu kamar. "Siapa?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin penghuni lain atau ibu kos. Namun beberapa detik kemudian, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini, Dira menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Suara itu bukan dari pintu. Ia perlahan mengalihkan pandangan ke sudut kamar. Lemari kayu tua, lemari itu sudah ada sejak lama. Warnanya gelap, permukaannya kasar, dan selalu mengeluarkan bau lembab seperti tanah basah. Dan malam itu, pintu lemari terbuka sedikit. Jam berdetak. 2:58. Dira bangkit dari kasur. Langkahnya pelan, setiap suara terasa terlalu keras. Ia berdiri di depan lemari, menatap celah kecil di antara pintunya. Angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun sebelum ia menyentuh gagang lemari, ketukan terdengar dari dalam. Tok, tok. Dira mundur satu langkah. Jantungnya berdetak kencang. Udara kamar tiba-tiba terasa lebih dingin. Jam berdetak lagi. 2:59. Ketukan berhenti. Sunyi. Terlalu sunyi. Kemudian terdengar suara napas. Berat, pelan, seolah ada seseorang berdiri di ruang sempit, tepat di balik pintu lemari. Jam dinding berbunyi pelan, 3 tepat. Lampu kamar berkedip, dan di tengah gelap yang mulai turun, terdengar bisikan. "Sudah lama kamu di sini." Suara itu tidak berasal dari satu arah, seolah datang dari dinding, lantai, dan lemari secara bersamaan. Lampu padam, celok total. Dira merasakan suhu kamar turun drastis. Nafasnya bergetar. Dari kegelapan, terdengar suara pintu lemari terbuka perlahan. Kriet, aroma tanah basah memenuhi kamar. Lalu sesuatu menyentuh kakinya. Dingin, keras. Bukan tangan manusia. Suara-suara muncul. Banyak, berlapis. Dia dengar ketukan. Dia bangun jam 3. Sekarang gilirannya. Dira ingin menutup mata,
tapi rasa dingin itu sudah menjalar ke punggungnya. Napas berat terasa tepat di belakang telinganya. Sebuah suara berbisik paling dekat. Kamar ini milik kami. Gelap. Pagi hari, ibu kos membuka kamar nomor 7. Kosong. Tidak ada Dira. Tidak ada barang. Tidak ada tanda pindah. Hanya jam dinding yang rusak. Jarumnya berhenti di angka 3. Ibu kos menutup pintu pelan. Sudah bertambah lagi, katanya lirih. Banyak orang mengira jam 3 pagi hanyalah waktu biasa. Tapi bagi sebagian tempat, itu adalah jam pergantian. Jadi jika suatu malam kamu terbangun dan mendengar ketukan dari arah yang tidak seharusnya, jangan menjawab, jangan membuka apapun. Karena mungkin mereka hanya menunggu kamu sadar. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.